Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita berdoa, kita buka dengan baca Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini memberikan kita kekuatan untuk senantiasa sehat, semangat untuk senantiasa belajar, bersungguh-sungguh, dan insya Allah apa yang menjadi cita-cita dan harapan kalian Allah mengabulkannya. Amin. Dengan sikap duduk semua, kita tengah-tengah. Kita baca Al-Fatihah. 1, 2, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu semua yang ada di tempatnya masing-masing serta anak-anak yang luar biasa. Baik, siapkan alat tulis kalian, kemudian buku ultra seperti ini ya, kemudian buku tulis, buku catatan bisa dipakai juga. Anak-anak, ini Bu Tuti belum memberikan penilaian, namun insya Allah nanti kalau paket 1 ini sudah selesai, insya Allah Bu Tuti akan kirimkan soal untuk diambil nilainya. Untuk kali ini adalah latihan soal atau pembahasan. Itu ya anak-anak ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Jika nanti ada yang belum paham, nanti bisa tulis di chat gitu ya. Nanti Tuti akan jawab moga-moga waktunya cukup. Kalau tidak nanti bisa lewat WA-nya Bu Tuti atau telepon dan sebagainya. Silakan anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan baik. Tolong yang belum dibuka videonya, dibuka, audionya dimatikan. Baik anak-anak, terima kasih. Nomor 1. Ya. Oh, untuk yang punya buku tapi ada halamannya yang hilang, segera nanti bisa chat juga di situ. Nanti ada Pak Jono yang akan membantu menjawab. Ya. Nomor 1. Pada latihan dan pembahasan ujian sekolah bahasa Indonesia, buku ultra, halaman 41. Nomor 1 itu ada makna, ya makna kata. Seringkali Bu Tuti sampaikan kalau menjawab makna kata harus dibaca secara utuh, dibaca secara lengkap bacaan yang ada di situ. Ya, jadi jangan langsung kata itu apa, tapi dibaca. Bu Tuti akan sampaikan pelan-pelan ya. Jadi nomor 1 itu mencari makna kata. Nah, kerukunan bisa mewujudkan persatuan warga. Kerja bakti merupakan kegiatan yang bisa meningkatkan kerukunan warga. Warga harus menghindari kegiatan yang menimbulkan konflik. Konflik bisa menyebabkan lunturnya persatuan warga. Makna konflik, ya, semuanya hampir mirip. Semuanya hampir mirip. Inilah bahasa Indonesia anak-anak. Semuanya hampir mirip. Sekarang kita coba melihat yang poin A atau jawaban yang A. Ya. Ada kata permusuhan. Dalam mengerjakan soal ini, kalau kamu pinter, kalau kamu cerdas, kamu pasti menyanding yang namanya kamus. Dulu di kelas 4, Bu sering mengatakan anak-anak, kalau mencari makna kata itu cari di kamus. Maaf ya, kadang-kadang ada yang pakai jalan pintas. Mengerjakannya dengan Google. Gitu ya. Boleh, itu alternatif terakhir atau pilihan terakhir. Tapi yang paling penting itu kamus. Karena kalau kamus itu sudah teruji kebenarannya.
dia milik istilahnya resmi, ya resmi. Tapi kalau tidak punya boleh, gitu ya. Tapi anak-anak karena besok ada SMP, ada SMA, bahkan kuliah, kalau bisa itu memiliki kamus. Kalau beli mahal bisa pinjam di perpustakaan, gitu ya anak-anak ya. Jadi meskipun ini hal yang mudah, tapi juga mencarinya harus dengan cara yang benar. Oke ya. Nah, Bu Tuti kemarin melihat di kamus, itu yang namanya konflik itu yang paling tepat jawabannya adalah B, perselisihan. Ini Bu Guru akan terangkan dulu yang jawaban A. Mengapa jawaban A tidak dipilih? Permusuhan dari kata musuh. Musuh itu sebelum konflik itu dia sudah musuh, sudah istilahnya apa ya? Dua orang atau dua kelompok atau dua grup atau dua kubu yang saling saling bertengkar, saling tidak menjaga keharmonisan hubungan. Itu musuh. Jadi musuh itu sudah ada sudah ada clash ya, ada pertentangan gitu ya. Itu musuh gitu ya. Namun kalau konflik itu biasanya tidak sampai ada pertentangan. Jadi misalnya di rumah misalnya ya, Bu Tuti dengan putranya Bu Tuti misalnya, kan nggak mungkin Bu Tuti sama putranya bermusuhan. Tapi kalau konflik itu gini, Bu Tuti pingin masak nasi goreng, tapi putranya Bu Tuti kepingin dibuatkan misalnya batagor ya. Nah ini kalau nggak dibikin komunikasi yang bagus kan jadinya terus ada perselisihan, ada konflik. Aku nggak mau makan ya. Itu yang namanya konflik. Ya, kalau musuh kan sudah berseberangan ya, sudah memang dari awal ada sesuatu yang tidak bisa dipertemukan. Tapi kalau konflik itu masih bisa diselesaikan. Kayak ini kerja bakti. Kerja bakti biar tidak ada konflik bagaimana? Ya, nanti dibagi dengan rata. Ada yang makan aja, makan gedok, makan bakmi gitu ya. Tapi ada yang kerja gitu kan bisa bikin konflik. Tapi kalau musuh, warga RT 1 musuhan dengan RT 5 karena mungkin batas wilayah dan sebagainya. Paham ya anak-anak ya? Kemudian yang C, perkelahian. Apalagi ini. Kalau ini perkelahian cocoknya dengan musuh. Nek jenengane musuh mesti berkelahi nek ketemu. Ketemu musuhku. Siapa? Si Fulan. Fulan A mbek Fulan I. Musuhku mesti berantem. Nah itu. Kemudian perdebatan. Perdebatan ini mengapa butuh ulang ya. Perdebatan dengan konflik itu memang hampir mirip. Dan pada konteks nomor 1 tentang kerja bakti warga itu makna konflik itu bukan perdebatan tapi berselisih. Ya, berselisih itu lebih ringan. Kalau berdebat misalnya perdebatan presiden, besok ada perdebatan presiden atau perdebatan kepala daerah. Jadi lebih kepada adu argumentasi ya. Kalau berselisih itu yo lebih ringan. Kan nggak mungkin kerja bakti kok terus harus berdebat. Jadi anak-anak perhatikan, kalau yang A dan C itu sakubu, satu istilahnya sak jenis ya. Kemudian yang B dan D itu juga hampir sama. Hanya perdebatan itu lebih besar tingkat perselisihannya. Kalau kerja bakti kan berselisih aja. Nggak mungkin tahu wong tua udah berdebat gitu ya, kerja kapan. Jadi berselisih, lebih ringan. Inilah kecerdasan bahasa Indonesia. Ngepaske, pakai roso. Roso, karo logikanya. Logika dan rosonya bercampur. Jadi mengulang lagi. Kalau matematika nggak pakai roso, pakainya logika matematika. Bahasa Indonesia, roso yo mlebu, logika yo mlebu. IPA hafalan. Itu ya sayang ya. Oke lanjut. Nomor 1 jawabannya B.
Nomor 2. Oke. Nomor 2, masih pakai kata, masih menggunakan makna. Ya. Selektif. Kita harus memperhatikan jenis dan bahan makanan. Makanan yang kita makan bisa jadi mengandung bahan pengawet. Bila tidak berhati-hati, bahan pengawet bisa menumpuk di dalam tubuh kita. Selektif dalam hal makanan diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, selektif itu berarti memilih yang baik gitu ya. Jadi mempunyai daya pilih. Kamu memiliki daya pilih, memiliki kekuatan. Daya itu kekuatan. Tidak mudah diprovokasi. Jadi selektif itu ada daya, ada kekuatan, ada daya untuk kamu memilih. Selektif, main game apa belajar, main game apa ngaji, gitu kan? Nah, selektif itu maksudnya berarti kamu memiliki daya pilih, punya kekuatan untuk memilih. Gemaji bar maghrib, lah ning gameku nanggung nih. Nah, ketika kamu selektif berarti ada kekuatan di sini, daya pilih, gitu ya. Jadi ini paling gampang, jadi bukan mampu bertindak ya. Jadi setelah memiliki daya pilih baru bertindak. Jadi selektif itu memilih dulu, memilih, selektif, diseleksi, seleksi masuk sekolah berarti dipilih mana yang bisa masuk di sekolah ini. Jadi bukan C, cepat untuk menentukan, bukan gitu ya, karena memang selektif itu perlu juga perjuangan, difikirkan baik buruknya gitu ya, dan tidak D juga waspada dengan keadaan. Kalau waspada dengan keadaan itu kan hanya sebuah peringatan, tapi bukan untuk melakukan tindakan. Tapi kalau selektif itu daya pilih, bagaimana kamu punya kekuatan memilih yang baik, tidak mudah dipermainkan oleh keinginan sendiri. Oh ya, aku butuh belajar. Pak Jono sering mengatakan, saiki wis saate kamu bersungguh-sungguh, udah kelas 6. Kalau kelas 1 masih kanak-kanakan, kelas 2 belajar untuk bisa mandiri, kelas 3 lebih bisa menata, kelas 4 sudah masuk kelas atas, lebih mandiri lagi, kelas 5 sudah ancang-ancang di kelas 6, kelas 6 tidak ada pilihan lain, harus selektif, harus punya daya pilih, gitu ya anak-anak ya. Oke, nomor 2 jawabannya A. Nomor 3. Nah, ini soal yang bagus sekali anak-anak. Ini soal yang bagus sekali. Bu Tuti mengakui ini soal yang butuh pemikiran, juga rasa dan pengetahuan yang luas. Jadi anak-anak, diulangi lagi, bahasa Indonesia bukan hafalan, ya, dan tidak ada rumusnya, tapi perlu pengertian yang dalam. Nomor 1, 2, dan 3 itu kamu harus sering membaca. Bu Tuti tidak mengatakan tidak boleh main game, boleh, masih diizinkan untuk bermain game, tapi kamu harus selektif. Jam-jam mana yang bisa dipakai, berapa durasinya, gitu ya. Karena kelas 6 itu kamu akan memasuki jenjang yang beda dengan SD. Sekolah menengah pertama. Ada kata menengah. Jadi nanti semua ilmu, semua materinya itu sesuatu yang baru, ya, butuh kesiapan. Anak-anak itu ujian itu bukan segala-galanya. Ujian itu hanya untuk menilai kamu sampai di mana belajarmu. Tapi yang utama itu kamu bisa memiliki ilmu untuk siap masuk di jenjang sekolah menengah pertama. Gitu ya anak-anak ya. Dan ilmu itu luar biasa. Bu Tuti yang sudah pernah di SD, SMP, SMA, kuliah itu senang banget. Dan ilmu itu luar biasa anak-anak ya. Mari kita siap untuk menyongsong masuk di sekolah menengah pertama. Yang di pondok juga demikian ya. Baik yang belum keterima di pondok ya tetap berusaha, yang sudah dapat sekolah jangan terus sudah dapat sekolah terus tidak belajar. Salah ya. Belajar itu
terus sampai tua nanti ya. Oke, nomor 3, antonim, melestarikan. Lestari ya. Ada kata lestari. Lestari itu nek basa dalam kamus itu kayak terus mengabadikan, terus membuat dia itu baik gitu loh. Tidak membuat dia menjadi hancur. Itu ya. Lestari, kata dasar dari lestari. Melestarikan berarti melakukan sesuatu agar sesuatu itu terus bisa baik gitu ya. Oke. Kita perlu melestarikan peninggalan sejarah. Berarti peninggalan sejarah itu apa anak-anak? Misalnya prasasti, candi, kemudian kalau kalian dulu waktu kelas berapa ya, yang waktu di keraton itu ya Bu Lina? 4 ya? Masya Allah, jadi ingat kalian di kelas 4 dulu ya. Masuk di keraton, kamu lihat ada apa senjata, kemudian ada macam-macam ya. Bu Tuti waktu itu sempat terperangah gitu ya. Kok lama kok masih bisa dijaga gitu. Itu namanya dilestarikan ya. Kemudian kegiatannya berarti melestarikan. Melestarikan. Berarti kan kalau melestarikan itu kan menjaga kebaikan ya, menjaga biar awet gitu ya. Apa namanya? Menjaga biar tidak rusak gitu ya. Gitu kan ya, melestarikan itu. Jadi tetap bagus, barangnya tetap bagus. Nah, antonimnya. Oke. Antonimnya biar barangnya itu tidak apa namanya? Tidak cepat rusak itu kan dilestarikan. Berarti kalau lawannya berarti apa? Ya merusak Bu. Iya, berarti jawaban yang mana? Yang B. Jadi melestarikan itu antonimnya atau lawannya adalah merusak. Nomor 3. Kalau nomor 3 itu cukup jelas ya anak-anak ya. Beda ya kalau yang A itu melelang. Lelang itu menjual barang tapi dengan harga yang diperjuangkan ya. Lelang itu anak-anak pernah lihat lelang ya? Dari harga yang 5.000 bisa sampai ke 1 juta gitu ya lelang. Kalau menjual tahu ya, menjual dan membuang. Nomor 3 insya Allah apa namanya mudah sekali dan ini soal yang bagus ya. Melestarikan itu lawan katanya merusak. Berikutnya nomor 4. Kalau ada antonim mesti ada sinonim ya. Indonesia kaya bahan pangan dan sumber daya alam. Indonesia kaya bahan pangan dan sumber daya alam. Sinonim kaya. Ya. Kalau yang B mewah, enggak lah ya, mewah itu konteksnya untuk misalnya, aku kemarin lihat sebuah rumah yang mewah. Rumah mewah itu berarti yang kategorinya mungkin Bu Tuti agak menyebut nama enggak Pak ya. Dulu ada muridnya Bu Tuti, angkatannya Mas Hilmi ya. Ya Pak Jono, Mbak Nadia itu ya, walah ya Allah, rumah kok koyo istana, itu mewah ya. Rumahnya bagus banget, ada kolam renangnya gitu ya. Kemudian kalau berada itu juga banyak konteksnya. Berada, oh dia orang berada, jadi dia orang yang mampu gitu. Atau berada dalam arti, oh dia berada di sana. Jadi kata berada itu kalau ungkapan ya berada itu orang kaya. Tapi kalau makna biasa ya, dia sekarang berada di mana? Oh dia berada di Jakarta. Kuasa itu tidak berwujud barang ya, tapi sebuah jabatan. Wah dia sekarang berkuasa. Dia sekarang jadi pejabat yang berkuasa. Dia jadi pemimpin yang berkuasa. Jadi kuasa itu lebih kepada jabatan. Ya nak. Kalau mewah itu dari sisi apa ya namanya? Jenis sesuatu yang lebih gitu ya, yang beda dengan lainnya, yang istimewa gitu ya, barang yang istimewa, yang harganya luar biasa itu mewah ya, mobil mewah, Mercy, BMW, dan sebagainya, apalagi yang itu yang Lamborghini ya Pak ya, kemarin Bu Tuti cerita dikit ya, baru lihat Lamborghini kayak mobil-mobilan Pak Jono ya Allah warnanya biru, kayak mobil Batman Pak Rahmat. Jadi Buti waktu itu jalan di Jalan Magelang toh, kok ono sirine wing wing wing, tak pikir tuh ya mobil ambulan.
jebulane polisi ngawal Lamborghini. Ya Allah. Sampai ndelok Lamborghini iki ngono kuwi to. Mobil iki warnanya biru kok mobil. Kalau kamu lihat mobil-mobilan di Purnama dan Mulia itu loh. Gitu, tapi itu bentuknya besar. Wong lingguane iki rak ketok wong kayak wong iki ndik banget gitu loh. Ya. Enggak nyaman juga ya. Sampai dikawal polisi ya. Oke ya. Berikutnya nomor 4 jawabannya A. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5, nah anak-anak ini juga soal yang luar biasa. Kemarin Bu Tuti menyelesaikan ini tuh dibaca berkali-kali. Karena hampir mirip semuanya. Soal nomor 5, ini akan sering keluar. Kata kuncinya dibaca berkali-kali. Bu Tuti kemarin sampai jujur ya, sampai 5 kali membaca ini. Mirip-mirip semuanya. Sampai memakai pensil tak utek-utek gitu ya. Diseng kok podo ya tak baleni meneh gitu ya. Jadi anak-anak ini dibaca sendiri ya, baca sendiri dalam hati. Nah, kemudian nanti bagaimana cara membuat lukisan dari pelepah pisang? Buti langsung cermati yang di jawabannya saja, langsung di pilihannya ya. Nanti perhatikan baik-baik. Yang A, mengeringkan pelepah pisang, kemudian menganyam, membentuk lukisan di papan. Sekarang kamu cari, adakah kata menganyam di bagian lukisan? Menganyam ada, tapi itu tidak untuk lukisan, tapi untuk barang kerajinan. Nah, hati-hati. Hati-hati ya anak-anak ya. Budi temukan kata anyam, tapi tidak untuk lukisan. Di kalimat yang nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Di kalimat yang nomor 4 itu ada kata kemudian pelepah dianyam atau dibentuk menjadi berbagai barang kerajinan. Ada ya Pak Jono ya. Nah, jadi dianyam itu bukan untuk lukisan, perhatikan anak-anak, tapi untuk bahan kerajinan. Misalnya tenong. Tenong itu apa? Tempat nasi ya Pak Rahmat ya? Tuh, terus apa? Tipas ya Pak? Tipas yang dianyam itu. Nah, sekarang kalau yang lukisan. Nah, berarti anak-anak ini perlu kejelian mata. Jadi besok kalau ujian atau mengerjakan soal tryout, kamu kalau capek, nggak bisa konsentrasi membaca, kamu boleh izin untuk wudhu. Karena memang kekuatan mata membaca itu penting sekali untuk bahasa Indonesia. Kita baca bersama-sama ya. Ada yang memanfaatkan pelepah pisang untuk membuat lukisan. Pelepah pisang kering dipotong-potong beragam ukuran. Pelepah pisang kering. Berarti pelepahnya dicari yang apa? Yang kering toh? Jadi pelepahnya sudah kering. Pelepahnya itu sudah kering. Coba dibaca. Pelepah pisang kering dipotong-potong beragam ukuran. Kemudian setelah dipotong-potong, pelepah pisang kering tadi, potongan-potongan tersebut kemudian ditempel di papan membentuk lukisan. Jadi Bu Tuti akan contohkan, tapi Bu Tuti gambarnya nggak sebagus kalau kelas 6, siapa yang bagus gambarnya ya? Jadi, siapa ya yang lukisannya bagus? Angkat tangan. Bu Tuti pernah di kelas 4 dulu, ada yang lukisannya bagus banget. Misalnya, Pak John, Mas Safik. Mas Safik tuh bagus. Misalnya Bu Tuti bikin buat rumah, tapi jangan diketawakan ya, kayak cantik. Nah, misalnya mau bikin lukisan ini. Kalau dalam petunjuk ini, pelepah pisang keringnya tuh jadi ini pohon pisang, ya kan? Enggak, jangan dipermalukan ya, Bu Tuti enggak bagus gambarnya. Terus pelepah itu kan yang debok itu Pak ya, debok itu ya. Debok kan yang wis garing. Anak-anak, pelepah kering ya, berarti deboknya itu dicari yang kering. Terus dipotong kayak kolase berarti ya, itu ya Pak ya, kayak kolase. Jadi misalnya kalau segitiga ya nanti dibuat apa, misalnya ini pelepahnya yang kering, terus dipotong, dimasukin sini, gitu ya, seperti itu.
itu pelepah pisang kering. Nah, sekarang kita cermati jawabannya. A. Mengeringkan pelepah pisang. Mengeringkan pelepah pisang. Kata mengeringkan. Hati-hati, berarti kan pelepah ini basah, ya. Bar kuwi terus dipepe. Gitu kan tuh mengeringkan. Bukan. Ini adalah pelepah pisang kering. Jadi pelepahnya dalam keadaan sudah kering. Kemudian yang C, oke ya, yang C. Memotong pelepah pisang kering yang ukurannya sama lalu ditempel pada papan. Hati-hati yang C itu hampir bisa ditebak, bisa dipilih. Tapi nanti kita bandingkan dengan yang poin yang benar ya. Terus yang D, membentuk lukisan pada papan dengan potongan yang D sudah salah. Ada kata anyaman. Jadi yang ada kata anyaman atau menganyam diabaikan. Sekarang yang B dan C, bedanya apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Iya Bu, itu ada kata kalau yang C itu ukurannya sama. Padahal yang B itu berbagai ukuran. Di mana Bu Tuti ada kata berbagai? Itu loh, pelepah pisang kering dipotong-potong beragam ukuran. Kata beragam ukuran. Nah, ini kalau kalian tidak cermat, pasti milihnya yang C. Oke ya anak-anak ya. Inilah bahasa Indonesia. Kekuatan di mata. Jadi ada semuanya. Oh iya ya Bu Tuti, iya. Tidak memilih A karena ada kata anyaman. Tidak memilih D karena ada kata anyaman. Tidak memilih C karena C ukurannya sama. Padahal yang benar ada berbagai ukuran. Oke? Berarti jawaban 5B. Tolong ya anak-anak perhatikan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bahasa Indonesia itu mudah banget. Ya. Dan ini kemungkinan bisa diulang lagi di tryout yang bentuknya apa juga nggak tahu. Tapi jangan dihafal. Ya, karena kemudian nanti juga kalimatnya akan beda. Oke, yang nomor 5 bisa dicermati ya. Jadi yang nomor 5 itu benar-benar plek sesuai dengan paragraf pada bacaan itu. Ya, pelepah pisang kering dipotong-potong beragam ukuran. Terus yang B, memotong pelepah pisang kering dengan berbagai ukuran. Ya kan anak-anak? Iya ya Bu, ora nyono ya. Ora ngeh ya. Nah ini loh anak-anak bahasa Indonesia itu. Kamu itu pinter. Kamu itu pandai. Tapi kadang-kadang nggak sabar. Pak Jono punya 5 nasihat. Salah satunya sabar. Nah ini sabar. Butuh aja 5 kali membaca ini. Butuh membaca 5 kali untuk baca ini. Oke ya, nomor 6. Nomor 6, kalimat utama. Gampang kalau kalimat utama. Wis iki wis pokoknya wis anak-anak wis wah wis mbah-mbah ini pinter. Pilihannya D. Nek sing ono sing salah diulangi lagi sebentar ya, diulangi lagi ya. Itu ada kata memang. Kalau ada kata memang, itu berarti dia di akhir paragraf kalimat utamanya. Memang, jadi, oleh karena itu, masih ingat ya? Tulis ya. Boleh kamu catat di ultra. Jadi kamu boleh, anak-anak, ini maaf ya, Bu Tuti akan sampaikan sedikit. Biasanya buku ini kalau kamu offline itu disimpan oleh Bapak Ibu guru gitu ya Pak Jono ya. Dibagikan saat kamu mengerjakan. Tapi karena posisi sekarang itu seperti ini, jadi buku ini kamu boleh simpan. Kami mohon dengan sangat ini buku ini sebagai acuan belajar kalian. Jadi mengerjakannya nanti sesuai arahan dari Pak Jono, matematika, bahasa dari Bu Tuti, dan IPA Bu Nisa. Jadi biar bermanfaat. Oke ya. Jadi Bu Tuti ulang lagi. Untuk yang nomor 5, kalau kalimat utama itu, nomor 6. Kalau kalimat utama itu ada di akhir, pada akhir, jadi kalimat utama
Butik sikat KU ya, KU ada di akhir, pasti kalimatnya tuh didahului dengan memang. Terus jadi. Oleh karena itu. Maka dari itu. Ini memang jadi oleh karena itu, maka dari itu menunjukkan kalimat utama ada pada akhir paragraf. Ini kata kuncinya. Gampang toh? Pokoknya nek ono kata iki ning gone akhir berarti kuwi kalimat utama ning gone ngisor dhewe. Oke anak-anak ya, bisa ya. Jadi nomor 6 jawabannya D. Oke. Nomor 7. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Jadi soulmate, ide pokok dan kalimat utama itu wis kanca cedhak. Jadi nek ono kalimat utama ya ono ide pokok. Ono ide pokok ono kalimat utama. Ide pokoknya adalah A, manfaat buah pinang bagi tubuh. Kalau yang A nggak usah diterangkan banyak-banyak, udah bisa. Nomor 8. Ini ringkasan paragraf. Apa bedanya dengan kesimpulan? Kalau ringkasan itu yang penting jadikan satu. Tapi kalau kesimpulan itu ada di akhir paragraf, ya kesimpulan. Tapi kalau ringkasan itu yang penting digabung itu jadi ringkasan, ya. Jadi langsung saja ringkasannya adalah hutan sebagai tempat tinggal makhluk hidup, penghasil oksigen, dan penyimpan air. Ada di sana, anak-anak. Ini bisa, anak-anak tanpa diterangkan detail bisa. Jadi ringkasan itu materinya ada di dalam paragraf itu, diambil yang penting-penting. Yang lainnya kalau tidak ada berarti jangan dipilih. Gitu ya. Jadi yang ada dalam bacaan itu kita pilih. Nomor 8C. Ini bisa gampang banget. Sekali lagi nomor 8 dan nomor 5 itu butuh kekuatan membaca. Karena sekilas memang hampir mirip. Sekilas itu hampir sama. Tapi sebenarnya itu jebakan semuanya, ya. Jadi harus hati-hati. Oke ya, nomor 8 dan nomor 5 kata kuncinya membaca dengan sungguh-sungguh. Sekarang nomor 9. Silakan mau ambil minum, segera kembali lagi ke tempat. Atau yang mau ke kamar mandi, segera bisa kembali lagi ke tempat. Atau yang belum, kalau yang belum duha ya nanti dulu, nanti enggak duhanya anak khusuk. Ya. Jadi yang akan minum atau akan sambil ngemil boleh ya. Ini malah yang suka ngemil itu ya, yang kalau sekolah kalau nggak ngemil tuh ngantuk gitu ya. Nanti kalau ngemil ya baru warak ya ngantuk meneh. Wah, serba susah ngelih yo nggak penak kok nek waregen ngantuk gitu ya. Oke. Sekarang di rumah boleh bebas, mau makan, mau minum gitu ya sambil mendengarkan suara Bu Tuti gitu ya anak-anak. Nomor 9 itu pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Pernyataan, ada kata pernyataan. 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 Apa itu pernyataan? Bahasa Inggrisnya statement. Testimoni. Keren ya. Anak-anak, bagaimana rasa ayam crispy ini? Oh, aku bikin pernyataan Bu Tuti. Kalau bahasa kerennya testimoni. Apa testimoninya ayam crispy ini? Ayam crispy ini mantap Bu Tuti, enaknya luar biasa. Kalau dengan ayam geprek, nah kalau ayam geprek itu masalahnya pakai itu lubuk cabai, tapi kalau ayam crispy itu bagi yang tidak suka cabai, dia jadi testimoni, pernyataan atau apa namanya apa tadi ya, statement ya, statement itu yang bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya ya. Testimoni itu pernyataan untuk sebuah barang. Gimana testimonimu?
minum madu. Aku kalau lagi badanku nggak enak, aku minum madu. Jadi madu itu bikin badanku sehat. Itu testimoni atau pernyataan. Jadi pernyataan itu sesuatu yang disampaikan sesuai dengan pendapat yang ada. Nah, kalau ini pernyataan ini kan sudah ada di paragraf itu. Jadi kita pernyataannya tidak boleh menyimpang dari paragraf itu. Itu dibacakan ya, karena ini sesuatu yang butuh kejelian. Ya, jadi nomor 9 itu butuh kejelian. Telepon pintar merupakan salah satu bentuk inovasi yang canggih dari sebuah telepon. Berbagai fitur dan aplikasi tersedia di dalam telepon pintar dan seterusnya. Sampai yang terakhir, tidak heran bila sebagian besar masyarakat merasa perlu untuk memiliki telepon pintar. Nah, pernyataan yang sama bagaimana? Caranya bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya bagaimana? Caranya begini. Kamu lihat dulu yang A. Segenap anggota masyarakat diharuskan memiliki telepon pintar. Yang A itu ada nggak dalam bacaan ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada pemaksaan. Nggak ada rakyat itu benar. Terus yang B, ada nggak bentuk inovasi tercanggih dari sebagian adalah telepon pintar? Bentuk inovasi tercanggih. Di sini nggak ada kata tercanggih. Tidak menyatakan yang canggih. Bukan ter ya, tapi canggih, hati-hati. Oke? Canggih yang di atas kalimat yang pertama itu. Terus yang C, telepon pintar dapat menggantikan fungsi sebuah benda dan peralatan. Benda, lah kok benda toh emang nyetrika nganggo telepon pintar. Hati-hati loh. Fungsi sebuah benda dan peralatan. Di sini kan telepon pintar menggantikan fungsi telepon. Bukan kata benda dan peralatan. Itu peralatan masak. Iya ya Bu Tuti. Ya, iya. Jadi harus hati-hati. Kenapa yang D? Inovasi telepon pintar membawa beberapa kemudahan bagi masyarakat. Ada di mana? Coba dari kalimat nomor 2 dari bawah. Telepon pintar juga memudahkan masyarakat. Memudahkan masyarakat. Ada kata itu. Oh gitu ya Bu Tuti. Iya, jadi soal nomor 9, ulangi lagi. Soal nomor 9 dicocoknya per pilihan. A ono ora, B ono ora, C ono ora, D ono ora. Gitu loh. Itu ya anak-anak ya. Berarti nomor 9. Bu Tuti pengen kalian tuh sungguh-sungguh ya anak-anak ya dalam bahasa Indonesia ya. Karena ini gampang banget. Ini tuh materi yang paling gampang. Yang penting kamu tuh bisa membaca dengan baik. Membaca dengan sungguh-sungguh. Orang ngepengke. Orang mengesampingkan, tapi sungguh-sungguh. Matematika juga harus sungguh-sungguh, IPA juga harus sungguh. Semua sungguh-sungguh. PAI juga sungguh-sungguh. Besok PAI ya, hari Jumat ya Pak ya. Zoom PAI. Kalau hari Rabu, Zoom-nya Pak Guna Matematika. Anak-anak harus dicatat agendanya ya, sesuai jadwal itu ya. Kalau mau pergi setelah Zoom, ya bisa diatur nanti. Kalau pengen ayam geprek ya kok nek bar Zoom apa dari gebrekan dhewe kok masak jam 7. Jadi pas Pak Jono tayang kamu sudah tersedia geprek, boleh sambil makan nggak apa-apa. Tapi hati-hati nggak kekelak lo ya. Ngerjain matematika sambil makan, jadi harus pintar-pintar jaga diri. Ya, oke. Nomor 10. Nomor 10, koperasi merupakan bla 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 bla, dibaca sendiri. Kita punya waktu sebentar ya sedikit ini ya. Terus jenis paragrafnya apa ini Bu? Waduh. Oke. Anak-anak, koperasi itu membantu sekali untuk perekonomian ya. Berarti nomor 10 itu semua pendapat orang pasti benar. Aku setuju. Kalau pendapatnya diakui semua orang namanya apa anak-anak? Persuasi Bu ya. Nomor 10A. Kalau pendapatnya diri sendiri, aku paling suka ayam geprek karena ayam geprek enak. Tapi kalau ayam crispy aku nggak suka. Berarti itu apa? Argumentasi. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau persuasi itu pendapat semua orang pasti benar, pasti iso, diiyakan gitu loh. Aku setuju. Misalnya makan ayam itu termasuk salah satu menunjang gizi. Itu persuasi. Tapi kalau sudah masuk ayam geprek atau ayam crispy itu argumentasi.
Kalau eksposisi itu perlu penelitian. Jadi kamu meneliti, diuji oleh orang ahlinya berarti eksposisi. Kalau deskripsi, ayam geprek itu adalah ayam yang digoreng. Setelah digoreng, kemudian itu namanya deskripsi. Jadi dijelaskan. Bisa ya? 10A. Gampang ini. Ini gampang banget, tapi syaratnya yaitu tadi, kamu baca dengan sungguh-sungguh. Jadi persuasi itu pendapat yang diiyakan semua orang. Oh, benar. 11. Kebersihan lingkungan, ya itu. Hal yang terjadi jika beberapa siswa, oh ini prediksi ya, berarti prediksinya apa? Kalau misalnya anak-anak tuh buang sampah sembarangan, oke, berarti ya C, siswa menjadi kurang nyaman dalam belajar di sekolah. Oke ya, langsung ya, 11C. Jadi 11 itu prediksi ya. Prediksi. Prediksi atau ramalan. Atau ramalan. Atau prakiraan. Kira-kira. Prakiraan. Aduh, aku nggak pernah loh makan jeruk. Prediksinya sariawan, nah, gitu ya. Jadi prediksi atau sesuatu itu apa namanya yang diramalkan atau yang dikira-kira ono opo. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini juga anak-anak perlu ketelitian ya. Sekali lagi perlu ketelitian. Ada 2 teks, kemudian ini persamaannya apa? Ya. Apa tuh sing podo toh? Kita baca ya. Apa tuh sing podo ki? Protein. Ini juga ada kata mengandung banyak protein. Oh, ini yang ono protein. Teks 1 ada kata protein, teks 2 ada kata protein. Berarti yang benar adalah B. Bu, pakai diorek-orek boleh, Bu? Boleh. Kamu kalau mengerjakan bahasa itu sama kayak matematika juga. Diorek-orek. Di pensil. Oh, ini bodoh. Iki sing beda. Jadi nomor 12 itu bisa ditanyakan persamaan atau bisa juga ditanyakan perbedaannya. Lanjut nomor 13. 13. Nah, 13 ki tinggal digotak-gadokkan. Ini juga ono matematikanya ya mlebu ya. Bahasanya juga masuk. Ki digotak-gadok wae. Jadi ono toko regane kuwi sama tabel. Nah, tabel 1 sing regane 10.000 ki apa to? Sing regane 10.000 ki apa ya? Nanti ya. Regane 10.000 ki kemoceng, oh. Kemoceng ki apa to? Sulak. Eta Pak. Kemoceng ki sulak. Lah aku ora ngerti kemoceng, sulak. Sing 10.000 ki sulak. Atau kemoceng kok sulak, padahal bingung mana. Iya. Oh iya betul. Iya. Jadi anak-anak ini permainan kata-kata ya anak-anak ya. Jadi harga kemoceng setengah harga sapu ijuk. Harga kemoceng setengah harga sapu ijuk. Sapu ijuk regane piro? 20. Nah, setengah harga berarti 10. Bu, kayak matematika lah. Inilah bahasa. Ya, semua bahasa. Jadi 10.000 itu kemoceng. Terus sing regane 15.000. Serok. Seroknya apa tuh? Serok. Serok itu yang buat nampung sampah itu serok. Karena maaf dulu itu jadi ingat Semarang, ada namanya tuh jembatan Berok Pak. Jadi ya untuk kayaknya Semarang. Serok ya. Serok itu 15.000. Kemudian yang nomor 3, yang 20.000 itu apa ya? 20.000 itu kain pel. Apa? Lagi nih, kain pel sama dengan harga sapu ijuk. Sapu ijuk kan 20.000. Nah, berarti kain pel 20.000. Terus yang terakhir tempat sampah. Tempat sampah itu 3 kali harga serok sampah. Seroknya tadi berapa Pak?
Bantu Pak, zeroknya 15. Kalau 3 kali berarti 45. Matematikanya just tenan ini. Ya Allah, Bu nganggo ngene to, Bu. Lah iya, ben kamu nggak ngantuk. Ya, 13D. Asik tau? Bahasa tau? Ada matematika masuk tau ya. Terus pokoknya mikir. Kata Pak Jono, mikir tenang. Mikir tenang. Ya, rak main-main. 14. Langsung saja bagaimana cara Pak Tani mengetahui bahwa Heli makan tiram adalah D. Melihat tiram yang serupa dengan benda yang telah dimakan Heli. Langsung saja ya, ini ada di bacaan di atas. Jadi ini adalah soal nomor 14 sampai 16 itu sesuai dengan bacaan. Dan jawabannya juga ada di bacaan. Jadi Budi nggak usah menerangkan, tinggal kamu pandai-pandainya membaca. Oke, ulangi lagi. Soal nomor 14 sampai dengan 16 itu bacaannya sama. Pandai-pandainya kamu membaca dengan benar. Oke ya. Nomor 14D. Nomor 15. Bacaannya masih sama. Heli. Latar tempat cerita. Jadi anak-anak, ini adalah materi sudah masuk ke materi sastra. Ya. 5 unsur intrinsik ya. Ada latar, alur, watak, amanah, dan tema. Ya, anak-anak harus hati-hati, cermat, jeli, dan insya Allah kalau kamu sungguh-sungguh bisa. Ya. Nomor 15 langsung saja. Ini karena ini pantai, ya berarti itu namanya pesisir. Ya, bukan laut ya. Bedakan ya laut ya. Bedakan laut ya. Laut itu berarti sudah di tengah. Tapi kalau pesisir itu masih di pinggir-pinggiran itu, masih di pinggir-pinggir itu pesisir ya. Jadi Putri akan gambarkan, kelihatan nggak ya Pak? Hapus dulu. Biar kamu agak paham antara pesisir. Jadi pesisir itu pantai itu loh. Kalau laut itu misalnya ini ada pohon kelapa, biar ini menunjukkan ini ada ini pohon kelapa. Terus ini perahu, ben ketok ning kene iki ana. Nah, kalau laut itu sudah lepas, air sudah ke sana. Tapi kalau pesisir itu di sini loh, ini pesisir ini loh. Ada pasirnya, antara pasir dan air itu pesisir. Ada pantainya itu pesisir. Kalau laut tuh ini, bedakan ya. Laut dengan pesisir bedakan ya. Oke ya. Jangan sampai terkecoh ya. Oke ya. Jadi 15 jawabannya di kata kuncinya 14 sampai 16 itu membaca di sini. Oh, ada tahu pesisir Bu di sini. Di sini nanti kamu akan tahu. Kalau kamu nggak membaca dengan jeli, kamu nggak akan bisa menebak itu di mana gitu. Memang harus dibaca dan dibayangkan. Kalau sastra itu dengan membayangkan juga, dibayangkan. Nomor 16, watak Heli rakus ya, karena apa-apa dimakan. 16 A. Oke, nomor 17. Pak Badu kurang disukai tetangganya. Tetangganya dipaksa mesti kemauannya. Pendapatnya harus disetujui tetangganya. Memang Badu bagaikan titik-titik. Itu sebetulnya ungkapan, ya. Ungkapan yang tepat untuk Pak Badu yang apa ya? Menang sakarepe dhewe dikandani ra gelem. Terus nggak pernah melihat pendapat orang lain. Anak-anak kalau tanah dengan batu tuh lembek nih. Lebih keras mana? Keras batu ya. Kalau gunung nggak terlalu, gunung itu terlalu tinggi untuk istilah Pak Badu ya. Kemudian tembok. Kalau maaf ya, Buti akan terang satu-satu ya sebentar. Kalau tembok itu biasanya tidak muka tembok. Dia tidak punya malu. Jadi contohnya misalnya tiap hari dia minta makan di rumahku, dia bermuka tembok. Jadi bermuka tembok itu tidak punya malu, tak diizin gitu ya. Tapi kalau sulit diberitahu, nggak mau mendengar pendapat orang lain,
itu kepala batu. Jadi 17 itu simbolnya adalah batu. Kencang, keras gitu ya. Nggak bisa tergoyahkan. Tapi kalau pendapatnya salah yo harusnya mau ya. Oke, nomor 17 itu batu. Jadi susah untuk diberitahu. Sakarepe dhewe. Nomor 18, oke anak-anak, makna kias itu makna yang bukan sesungguhnya ya. Jadi bagaimana cara mengkiaskan sahabat dalam puisi tersebut. Dunia sedang berduka, kerusakan lingkungan mendera, bumi makin panas, pertanda manusia semakin pongah, tak mampu bersahabat dengan alam. Hanya berpikir sesaat, bukan sepanjang masa. Bersahabat bukan berarti, kalau arti sesungguhnya kan sahabat teman ya. Kalau teman bagaimana perasaanmu? Sayang nggak? Sahabat itu sayang nggak? Sayang dong Bu. Kalau kamu dengan kata sahabat itu gimana? Sayang, kemudian saling menjaga, saling menguatkan, saling melindungi, itu sahabat ya Bu. Iya, iya. Nah sekarang bagaimana agar alam ini bisa semakin punya jalinan hubungan yang baik, ya berarti kan dengan cara bersahabat tadi. Terus bersahabat tadi diuraikan dalam arti sesungguhnya bagaimana? Kalau A mencari teman sebanyak-banyaknya nggak cocok Bu, itu kan bumi dan manusia. Masa manusia mau berteman sebanyak-banyaknya nggak begitu. Terus C, berpikir demi kebaikan bersama. Oke, itu juga belum masuk ke materi yang diinginkan di dalam puisi itu. Kemudian D, menggunakan sepanjang masa. Ini juga sama sekali tidak. Jadi yang tepat adalah memanfaatkan dengan baik dan bijak. Itulah sahabat. Di sahabat itu harus dengan bijak dan baik. Itu ya anak-anak ya. 18B. Langsung saja 19. Masih ada 6 nomor, agak cepat. Nomor 19. Langsung ungkapan yang tepat untuk melanggar paragraf di atas adalah sombong banget dia. Ya, besar kepala. D, sombong. Lawan katanya rendah hati ya. Bukan rendah diri, rendah hati. Besar kepala. Oke. Kalau keras kepala sama dengan kepala batu tadi ya. Keras kepala sama dengan kepala batu. Kalau yang C dan A bukan, ya, jauh. Jadi D, besar kepala, sombong. Rina sombong. Nomor 20, langsung saja. Waduh, mosok yo Raisa tuh ya, Raisa nggawe istana yang sesungguhnya, karena mesti kena air, kena apa, berarti pekerjaannya sia-sia ya, sulit pekerjaan sia-sia. C, bagai menegakkan benang basah. Anak Isa tak nyuruh kedom benangnya basah. Angel butuh iya Raisa. Sulit banget gitu ya. Jadi pekerjaan yang sulit gitu ya. Oke. Bagai menegakkan benang basah. Karena keterbatasan waktu, berarti nggak akan menerangkan satu persatu ya. Tapi kalau kamu ingin mencari peribahasa, di Ultra juga ada, nanti dicari yang di peribahasa ada, kemudian di buku-buku lain juga banyak peribahasa. Lanjut nomor 21 dan 21 sampai 28 itu berdasarkan bacaan ini. Jadi karena kita sampai nomor 25, jadi Bu Tuti akan sampaikan sampai nomor 25 ya. Nomor 21, akhir ceritanya adalah, akhir cerita itu sama juga kayak kesimpulan gitu ya. Akhirnya apa tau gitu ya. Kesimpulannya apa? Gitu. Akhir cerita itu sama dengan kesimpulan akhir cerita itu. Hampir mirip seperti itu. Oh, kancil dan sapi meninggalkan buaya yang masih tertinggi pohon besar. 21D. Akhir cerita ya. Nomor 22, amanatnya apa? Lah yo nyelelek kok yo si boyone iki wis ditulung malah ngono, ora apa jenenge tak menepati janji. Wis kok tak nganu wis. Kok tak terke mulih ning aku diajari sik.
bareng wis diajari kon mulih dhewe, gak menepati janji. Berarti besok temannya pada nggak mau. Dia urik kok gitu ya. 22D. Tidak menepati janji. Ya. Oke, nomor 23. Benarkah kejadiannya seperti ini? Tanya Anjil. Benar, jawab sapi dan buaya bersamaan. Maksud pertanyaan benar, maksud pernyataan benar, pernyataan itu kalimat yang diucapkan itu ya, benar itu tadi yang jawab sapi dan buaya. Jawab sapi dan buaya bersamaan dalam tersebut adalah apa? Ada di bacaan. Sapi dan buaya membenarkan pengulangan yang dilakukan sesuai dengan kejadian sebenarnya. Jadi anak-anak nomor 23 itu memang perlu kejelian ya. Benar itu maksudnya membenarkan, misalnya kayak studi ini, mau gue ketemu nah gitu. Jadi ini orang benar jawab, orang benar sebuah jawaban benar, tapi menguatkan gitu loh. Ngono kae lho, ngono kae. Gitu ya, 23A. 24. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya hampir sama toh dengan tadi yang akhir cerita tadi ya. Jadi B. 24B. Terakhir 25. Hal yang akan terjadi jika B tidak mengingkari janji ya. Iyalah, mesti yo C-nya. Wong di N ngapusi ya B dinungkul bae udah ada mati hapusi meneh gitu ya. Jadi anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan boleh dicat, ada Pak Jono di situ yang bisa membaca chat kalian, atau videonya bisa dinyalakan Pak, biar nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya, kita interaksi sejenak sebelum nanti ditutup karena Zoom memang keterbatasan waktu. Jadi Bu Tuti minta maaf sekali, Bu Tuti berharap Bu Tuti ingin ya jujur Pak Jono, Pak Rahmat, Bu Nisa, Pak Waris, Bu Tuti dan guru kelas namanya pengennya juga ketemu dengan kalian. Pengennya bersama dengan kalian, langsung ketemu tuh lebih enak gitu ya, tanya jawabnya lebih enak. Tapi karena keadaan seperti ini kita harus sabar ya, sabar gitu, menerima apa yang diberikan oleh Allah ya. Jadi bangun kekuatan anak-anak ya, terus semangat dan semangat. Kamu tidak sendiri anak-anak, kamu tidak sendirian. Hampir seluruh dunia anak sekolah itu juga mengalami hal demikian, hampir seluruh dunia. Banyak yang tertunda gitu ya, seperti misalnya Ibu Tuti juga harusnya bisa berangkat umroh tahun kemarin ya, tapi tertunda tahun ini, tapi juga tidak tahu kapan bulannya. Gitu. Ada yang sedang pergi haji juga tertunda semuanya gitu ya anak-anak ya. Jadi kita saling berdoa semoga ini diberikan Allah keringanan, kelancaran, dan Allah akan menghapus semua penyakit di muka bumi ini ya sayang ya. Oke, ada pertanyaan, silakan boleh dibuka audionya. Yang ingin bertanya audio dibuka, boleh bertanya. Nanti ada Pak Rama dan Pak Jono yang membantu Bu Tuti, karena minta maaf Bu Tuti tidak pakai kacamata karena tertinggal di ruang yang lain ya. Itulah repotnya pakai kacamata, jadi jangan bangga dengan pakai kacamata. Hal yang keliru ya Bu Lina ya, kalau pakai kacamata tuh nggak enak sayang. Dulu tuh kadang-kadang ya, gitu ya, pernah naik motor tuh kok beruat, iki apa Bang Ijonya saya beruat sebenarnya. Berarti ketinggalan kacamata ini ya. Jadi ya anak-anak jaga, cara membacamu juga harus dijaga. Jangan di tempat yang gelap atau dekat-dekat atau sambil tiduran gitu ya. Jadi insya Allah. Terus banyak makan wortel, vitamin gitu ya, wortel. Terus pokoknya jaga kesehatan lah, sekuat kamu, semampu kamu jaga kesehatan. Oke anak-anak, ada pertanyaan sayang? Untuk minggu depan nanti 26 sampai 50. Dan anak-anak minta tolong dengan sangat untuk bahasa Indonesia ini sebetulnya materinya mudah sekali. Kelemahan sebagian besar siswa itu adalah membacanya itu enggan. Ya, membaca itu enggan gitu ya. Padahal bahasa Indonesia itu materi dasar. Ya, mengapa 24 apa? Ya, apa sayang? Maaf, nomor 24, Bu.
Oh, nomor 24. Ya. 24. Terima kasih, dengan siapa ya? Oh, Mbak Alifa. Mbak Alifa, terima kasih sudah berikan pertanyaan. Nomor 24. Kesimpulan isi cerita. Jadi kesimpulan tuh piye to akhirnya ini kepiye? Ceritanya piye to akhirnya? Oh, akhirnya itu ya buaya tetap tertib di pohon karena dia mengingkari janjinya. Jadi 24 itu mirip dengan 21. Podo, mau beda penggunaan katanya. Tapi podo. Nomor 21 itu kan akhir ceritanya kan begini. Kancil dan sapi meninggalkan buaya yang masih tertindih pohon besar, gitu kan? Terus yang di nomor 24 itu kan kesimpulan, podo. Jadi buayanya tetap tertindih pohon, apa? Mergo dia ingkar janji. Gitu Mbak Alifa? Jelas? Jadi kesimpulan itu mirip dengan akhir cerita. Iya toh barbarane kepiye ngono. Oh, kadang kan kita melihat atau membaca buku itu kan terus langsung baiklah akhirnya kepiye gitu ya, seperti itu. Padahal kita butuh amanat, butuh alur ceritanya seperti apa kok ujung-ujung bisa ini. Ada lagi sayang, terima kasih Mbak Alifa. Yang lainnya yuk. Harusnya ada hadiah ya Pak ya. Hadiahnya doa dulu aja ya yang berikan pertanyaan ya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan dan nilainya tambah. Oh. Oh iya ya, monggo Pak, saya hapus dulu ya. Anak-anak ini jawaban dari Bu Tuti. Ya, terima kasih. Silakan ada yang mau bertanya? Oke. Sehat ya sayang ya, semoga sehat. Terus semangat. Oh iya, mutabaahnya Bu Tuti lupa ya Pak. Rahmat belum tak share. Oh belum ya. Anak-anak meskipun tidak ada Google Form. Sudah di-share? Oh belum. Oh iya. Ya. Jadi anak-anak, karena kemarin kan tidak boleh ada luring ya Pak ya. Jadi nggak boleh orang tua datang ke sekolah mengambil. Jadi akhirnya nanti mutabaahnya lewat Google Form akan diolah dulu. Terus sebelum ada mutabaah, anak-anak Bututi minta tolong sekali untuk bisa kamu itu tetap mengerjakan apa ya? Tetap kegiatanmu itu sesuai dengan di sekolah. Contoh gini, ini Bapak Ibu guru, ini sekarang sudah dibagi juga. Kalau hari Senin itu masuk semua. Hari Selasa itu kelas 4 dan guru BTAG. Ini Bu Tuti masuk karena Zoom. Tapi juga nanti diberikan pertanyaan oleh sekolah. Tadi pagi kegiatannya apa? Tuh. Jadi Bu Tuti harus sesuai dengan kegiatan di sekolah. Gitu ya Bu Lina. Nggak boleh terus pagi-pagi ke pasar, pas jam kerja ke pasar. Nggak boleh. Pas duha ya harus duha. Gitu loh. Jadi kamu juga demikian. Jadi anak-anak kalau mandi juga pagi. Kalau ibaratnya kalau kemarin itu jam 6:30 mandi, kamu juga 6:30 mandi. Jangan pas Zoom dengan Bu Tuti kamu belum mandi. Walah, mandi belum, apalagi duha. Ya, anak-anak tolong ya anak-anak ya. Terus kuatkan dengan doa, terus kuatkan dengan ibadahmu. Karena memang itu kekuatan kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apa? Vaksin? Belum tentu juga. Hanya Allah yang bisa menolong kamu. Itu Allah ya anak-anak ya. Itu. Saya selesai Pak. Anak-anak minta maaf, ternyata kita dibatasi waktu. Mohon maaf sekali kalau ada masih yang ingin bertanya nanti kalau Jabrik Bu Tuti bisa, telepon Bu Tuti bisa. Yang tidak tahu nomornya Bu Tuti diulangi lagi. 081215752833. Atau mau datang ke rumah tapi hati-hati masa seperti ini Bu juga tidak berani menerima tamu. Kita lewat telepon aja. Baik anak-anak kita tutup dulu semuanya dengan sikap duduk sempurna. Pak Jono, Pak Rahmat, kita berdoa. Terima kasih. Ini ada Bu Lina juga. Kita berdoa semoga anak-anak senantiasa diberikan Allah yang terbaik, diberikan Allah hidayah, karunia, kesehatan, anugerah yang luar biasa. Dengan sikap duduk sempurna, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak salah mohon dimaafkan dan senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Bu Tuti untuk kalian semuanya, salam untuk keluarga, untuk adik, untuk kakak, untuk ayah dan bunda, Simbah, Pak D, Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live meeting. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih selalu ada. Assalamualaikum Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. I love you. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Iya, miss you. Kangen ketemu sama kalian semuanya. Makasih ya Bu. Iya sayang. Sehat ya. Ya Bu. Waalaikumsalam.